Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Telawah, Bapak Wahyono SPD. Yang terhormat Ibu Diah Ernawati SPD selaku Guru Penggerak Angkatan ke-7. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Telawah. Alhamdulillah pada hari ini Senin tanggal 30 Januari 2023 kita semua dapat menyaksikan aksi nyata dari Ibu Diah Ernawati SPD selaku Guru Penggerak Angkatan 7. Acara yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri 2 Telawah kepada Bapak Wahyono SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Diah Ernawati selaku Raja Mati serta rekan-rekan guru, Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Telawah yang saya hormati. Pertama dan yang paling utama, mari kita senang memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat, utamanya nikmat sehat dari Allah SWT, sehingga kita dapat bertemu di ruangan ini dalam mengikuti yaitu aksi nyata dari Ibu Diah Ernawati selaku calon guru penggerak dari SD 2 di Telawah ini. Sholawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Tuhan kita nanti sahabatnya nanti di hari akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini Ibu Diah Ernawati lalu selaku calon guru penggerak dari SD kita SD 2 di Telawah akan melaksanakan yaitu aksi nyata nyata dalam program, yang salah satu program dari guru penggerak ya, guru penggerak. Untuk mari kita ikuti bersama nanti supaya Bapak Ibu sekalian dapat meniru, dapat mendaftar menjadi calon guru penggerak yang selama ini memang baru dibutuhkan di dunia pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini mungkin nanti Bu Ernawati mau menyampaikan apa Bu? Aksi nyata tentang budaya positif. Itu salah satu hasil. Itu sebenarnya ada banyak manfaat bagi guru penggerak. Ya, bagi guru penggerak itu mari kawan-kawan yang belum mendaftar agar segera mendaftar karena banyak sekali manfaatnya. Itu nanti salah satunya yaitu nanti yang kita dapatkan adalah sertifikat pendidik yang 306 JP ya, sertifikat 306 JP itu, dan piagam guru penggerak. Sertifikat guru penggerak itu yang nantinya dapat menjadi penunjang ya, penunjang karir bagi seorang guru ya, jadi itu sertifikat. Nanti sertifikat itu penunjang semua bagi seorang guru, artinya mau menjadi kepala sekolah, mau menjadi apa, pengawas atau apa, itu harus mempunyai
sertifikat guru penggerak. Itu kita jangan mari kita ojo megah-megah, ojo megah. Kalau suruh daftar, saya dulu sudah menyuruh semua, karena tidak ada hambatan, tidak ada alasan apapun. Harus itu nanti karena kebutuhan, sertifikat sebagai guru penggerak itu. Nah, kita harus kita ikuti. Untuk itu, sekali lagi, monggo yang belum mendaftar, yang sudah bisa, yang sudah memenuhi syarat, harus cepat mendaftar. Yuk, sekali lagi dari saya mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan dan kurang dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kedua yaitu pemaparan aksi nyata budaya positif dari guru penggerak angkatan ke-7 kepada Ibu Diah Ernawati SPD. Kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin saya berdiri di depan, Berdiri di depan ini saya akan share sedikit tentang ilmu yang telah saya pelajari pada pendidikan guru penggerak. Saya di sini bukan untuk menggurui, tapi kita sama-sama belajar dalam aksi nyata budaya positif. Tidak usah kenalan karena kita sudah kenal ya. Aksi nyata budaya positif. Sebelum ke budaya positifnya, saya punya beberapa pertanyaan yang disebut pertanyaan pemantik. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu Guru, setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini? Tidak setuju. Ada yang setuju ya? Ini jawabannya nanti setelah saya memaparkan bisa tahu. Tadi saya pertama itu setuju atau tidak setuju bisa dijawab nanti setelah ada pemaparan aksi nyata saya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau mboten Bapak Ibu? Setuju, karena ini hal positif ya yang diberikan kepada anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau mboten? Setuju dengan ini. Saya tidak akan menyalahkan atau ini benar ini salah, tapi kita nanti akan tahu ini benar setuju tadi saya setuju itu benar atau tidak, kita akan tahu di akhir nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa topik, yaitu ada 6 topik. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Itu nanti yang akan kita bahas. Dulu paradigma dulu dengan sekarang itu berbeda. Sekarang kita lihat coba. Dulu itu ada yang namanya teori respon, stimulus respon. Yang muda-muda pasti masih ingat itu. Nah, seperti Mbak Arum, nah itu pasti ada teori stimulus respon. Ketika ada stimulus pasti ada respon. Kita coba genggam tangan kita. Dalam genggaman tangan kita itu ada sesuatu yang sangat berharga. Nah, suatu hari ada seseorang yang ingin membuka genggaman tangan itu. Coba Mbak Ana genggam tangannya. Terus Pak Por meminta Mbak Ana untuk membuka genggamannya. Nah, berarti Mbak Ana di sini dia masih bisa dikontrol oleh orang lain. Begitu ya? Nah, harusnya apa? Harusnya itu kita itu mengontrol diri kita
walaupun misalkan Pak Pur menyuruh Mbak Ana membuka tangan, tidak mau karena dalam genggaman kita itu ada hal yang berharga ya. Harusnya jangan, ini punya saya. Dengan sebisa mungkin kita melindungi apa yang ada dalam genggaman kita. Tapi tadi ternyata Mbak Ana dengan mudahnya memberikan sesuatu yang berharga kepada Pak Pur. Nah itu berarti masih dikontrol sama orang lain. Kita sendiri sama anak-anak itu juga begitu, mengontrol anak-anak kita ya. Kamu harus begini, ya atau tidak? Saya sendiri pun juga seperti itu. Ketika saya masuk dalam guru penggerak, nah itu baru sadar, oh ternyata seperti ini. Ternyata harusnya kita terhadap anak itu seperti ini. Bagaimana? Berarti dulu saya itu salah, keliru dalam menuntun anak. Dulu itu ilusi guru mengontrol murid, benar ya? Kita itu selalu mengontrol murid. Kamu harus mengerjakan ini dengan benar. Kalau tidak nanti kamu tidak akan mendapat nilai yang bagus. Seperti itu ya. Itu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Iya atau tidak? Ada ilusi seperti itu tidak? Bahwa kalau kamu sudah membuat orang murid ya, ini murid kita membuat murid itu, misalkan dia salah, terus kita salahkan, kamu itu tidak boleh seperti ini, harusnya begini. Itu sebenarnya suatu ilusi saja. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, kalau ini sering kita lakukan juga dalam kelas. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, betul atau tidak? Iya. Tidak di sekolah kan di rumah juga. Seorang kakak biasanya juga seperti itu kepada adiknya. Iya kan? Di sekolahan apalagi kita merasa bahwa kita yang memiliki kelas, kita yang menguasai anak-anak di kelas, maka sesuatu yang kita ucapkan pasti anak-anak akan mengikutinya. Begitu ya? Itu sebuah ilusi. Nah, ternyata paradigma dulu dengan paradigma sekarang itu berbeda. Dulu masih teori stimulus respon, sekarang kita mengenal teori kontrol atau pilihan. Pada stimulus respon, dulu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi ketika pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Beda ya. Pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak didik kita melakukan kesalahan, bertengkar dengan temannya. Nah itu pasti anak yang bertengkar itu salah. Kamu itu salah, berarti biasanya kalau salah kita beri apa? Hukuman. Tetapi pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kita harus tahu kenapa anak itu kok bisa bertengkar dengan temannya. Harus tahu alasannya. Alasannya apa? Harus kita pelajari dulu si anak ini. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tadi ya sudah dicontohkan oleh Bu Ana sama Pak Pur. Karena Bu Ana tadi bisa dikontrol oleh Pak Pur. Tetapi kalau pada teori kontrol, hanya ada yang bisa mengontrol, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Itu perbedaannya. Terus pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tetapi pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah nanti seperti kita tanpa kolaborasi dari Bapak Ibu semua, kegiatan pada hari ini tidak akan tercapai. Nah itu juga ada kolaborasi. Yang terakhir pada stimulus respon, model berpikir menang kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikirnya menang-menang, tidak ada yang kalah. Pada pagi hari ini
Nah, yang dinamakan disiplin positif, apa itu? Tadi judulnya budaya positif. Budaya positif itu menuju ke disiplin positif. Disiplin positif itu yang bagaimana? Disiplin positif itu sesuai dengan teori kontrol tadi. Ada beberapa tadi yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu adalah teori kontrol. Maka yang dimaksud disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Dulu kalau kita sering ngomong disiplin itu apa? Disiplin itu paksaan, ini pembuatan dari ada tata tertib di sekolahan. Datang harus tepat jam 7.15. Itu pun berlaku bagi guru-guru ya. Itu disiplin. Menurut Bapak Ibu guru, disiplin itu merasa terpaksa tidak? Tidak. Ada yang merasa terpaksa? Ada. Nah, itu di sini disiplin itu seharusnya bukan paksaan karena muncul dari dalam diri sendiri. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Seperti contoh tadi, anak tadi melakukan kesalahan, itu punya alasannya. Alasannya ada di dalam teori motivasi. Teori motivasi itu ada 3, yaitu yang pertama menghindari hukuman, yang kedua mendapatkan imbalan. Saya bisa akan belajar ketika saya mendapatkan sesuatu. Ada ya yang seperti itu. Kita memberikan sesuatu kepada anak supaya anak itu rajin belajar, supaya anak itu bisa mengerjakan tugas. Terus yang pertama untuk menghindari hukuman, kamu kalau tidak mengerjakan tugas, bu guru suruh lari keliling lapangan 10 kali. Itu adalah hukuman. Berarti anak tersebut melakukan sesuatu itu bukan dari dalam diri. Itu adalah motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar, bukan dari dalam diri. Nah, kita lihat yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya mengerjakan tugas ini supaya saya pintar. Nah, berarti itu motivasinya motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Kalau sudah mempunyai motivasi sendiri, nanti akan ada nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja nanti akan kita pelajari. Nah, kalau sudah ada nilai kebajikan, kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Keyakinan yang disepakati oleh seluruh anggota kelas. Apakah hanya di kelas saja? Tidak, kita bisa meyakini untuk satu sekolahan. Itu keyakinan kelas. Dari teori kontrol, model berpikir tadi menang-menang ya, tidak ada yang kalah. Kolaborasi dan konsensus mendapatkan pilihan-pilihan baru. Nah, dalam hal ini ada 5 posisi kontrol. Nah, kita nanti akan tahu posisi kita itu sebagai apa. Apakah kita sebagai penghubung anak ya, ataukah kita pembuat rasa bersalah, atau yang ketiga kita menjadi teman dari anak tersebut, yang keempat menjadi pemantau, atau yang kelima menjadi manajer. Ketika kita sudah di posisi kelima yaitu menjadi manajer, maka kita bisa melakukan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 langkah, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini nanti ada video contoh karena saya
sudah melaksanakan segitiga restitusi terhadap kelas 6. Pada teori kontrol itu juga ada realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, kenapa anak itu melakukan itu? Kita harus tahu karena setiap orang mempunyai 5 kebutuhan dasar, yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan diterima, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Maka ketika seorang anak melakukan kesalahan, itu kita harus tahu anak itu butuh apa, kebutuhan dasarnya apa. Apakah anak itu di rumah kurang kasih sayang, atau anak itu melakukan hal atau kesalahan itu karena anak itu ingin mendapatkan suatu kebebasan atau mendapatkan kesenangan. Nah, itu nanti kita harus tahu setiap karakter anak tersebut. Nah, ini apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu arti sesungguhnya adalah belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Jadi disiplin diri berarti diri sendiri dulu. Kita akan membawa orang lain untuk disiplin itu berawal dari kita sendiri dulu. Nah, kita sendiri harus disiplin dulu. Jangan kita memerintahkan orang untuk disiplin, tetapi kita sendiri tidak disiplin. Itu contoh yang buruk. Kita sendiri disiplin dulu, nanti orang lain yang akan mengikuti kita. Disiplin apapun, entah itu disiplin waktu, disiplin pekerjaan atau tugas, banyak yang namanya disiplin. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Sebenarnya kita disiplin itu menghargai apa, Bapak Ibu? Menghargai diri kita sendiri, bukan? Iya, menghargai diri kita sendiri. Itu disiplin. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Setuju dengan pernyataan tersebut? Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain yang mendapatkan kepatuhan. Setuju napa mboten pernyataan itu? Coba diresapi dulu. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Pernyataan ini kan berarti kita menyuruh orang untuk disiplin, ya. Kalau sudah disiplin berarti orang itu patuh, begitu kan? Kebanyakan seperti itu di sini di negara kita. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Benar ya? Kalau disiplin itu tidak nyaman. Setuju? Setuju. Setuju. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sepertinya apa yang saya sampaikan di sini sesuai dengan apa yang dinas mau, ya. Disiplin. Tadi ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu yang seperti apa? Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal. Nah, kita itu sering didengung-dengungkan sekarang ini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, nilai universal pada dunia kita, yaitu dunia pendidikan, itu adalah yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Ada berapa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu?
ada di situ. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Terus mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, nilai-nilai kebajikan yang diharapkan adalah ada 6 yang masuk dalam profil pelajar Pancasila. Teori motivasi perilaku manusia ini tadi sudah dijelaskan pada bagian yang pertama tadi. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, tujuan disiplin positif itu terdapat pada motivasi internal, yaitu motivasi yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, itu adalah motivasi dalam diri sendiri. Saya disiplin supaya saya bagaimana. Itu yang terpenting adalah motivasi yang ada dalam diri sendiri. Kalau motivasi eksternal itu sudah sering kita lakukan sebelum ini, apalagi saya dulu sebelum masuk ke guru penggerak itu ya sama seperti itu, membuat anak-anak itu bisa mengerjakan sesuatu karena ada motivasi eksternal, belum dari motivasi belum ada motivasi dari dirinya sendiri. Nah, ini siapa Bapak Ibu? Dihajar Dewantoro. Nah, Bapak pendidikan kita ya. Menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Nah, ini itu fokusnya pada diri sendiri. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro, seorang guru itu hanya bisa menuntun. Menuntun siapa? Menuntun anak didik kita, murid kita. Karena pada dasarnya seorang anak itu terlahir sudah seperti kertas putih yang sudah ada guratan-guratan halusnya. Seorang guru hanya bisa menebalkan guratan-guratan itu, hanya bisa menuntun anak, karena anak itu sebenarnya sudah memiliki bakatnya sendiri, memiliki potensinya sendiri. Kita hanya menuntun. Anak ini suka matematika, berarti kita tuntun, harus kita kuatkan ke matematikanya. Anak ini suka menggambar, berarti kita harus menuntun anak ini, dia suka menggambar. Nah, mungkin nanti cita-citanya bisa menjadi seorang pelukis. Kita tuntun anak-anak kita itu. Itu yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantoro. Dihukum oleh penghargaan. Ini tadi ya. Kita memberi penghargaan. Tadi ada pertanyaan pemantik pertama. Tentang penghargaan tadi ada ya yang ketiga. Sebenarnya kita itu tidak boleh memberi suatu penghargaan kepada anak. Kamu kalau bisa saya beri uang 50.000, itu sebenarnya tidak boleh. Karena anak tersebut akan mendapatkan nilai bagus, dia berpikirnya tentang uang saja. Tidak, saya ingin belajar untuk pintar, bukan untuk pintarnya, tetapi untuk uangnya itu. Nah, mari dari mulai di sini, karena kita sudah tahu, jangan dibiasakan untuk memberikan sesuatu kepada anak. Karena itu sebenarnya malah menjerumuskan anak. Anak tidak akan belajar ketika dia tidak diberi sesuatu. Begitu ya. Nah, saya sebelum masuk ke guru penggerak juga sama seperti itu. Saya nanti yang mendapat nilai 100 akan Bu Guru belikan es krim, misalkan seperti itu. Atau sudah membawa jajanan dari rumah sudah dibawa ke kelas. Anak konsentrasinya akan kepada hadiah tersebut. Sudah tidak konsentrasi lagi terhadap pelajaran apa yang akan diberikan. Jadi misalkan dia anak tersebut itu bisanya bukan karena dia bisa pintar, karena
ada tujuan lain yang harus didapatkan. Itu semoga nanti kita bisa memperbaiki diri dengan yang lebih baik apa yang kita lakukan kepada anak-anak kita. Bahwa sebenarnya dihukum oleh penghargaan itu, penghargaan menurunkan kualitas karena tidak belajar dengan sungguh-sungguh tadi. Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Padahal yang kita utamakan adalah motivasi intrinsik. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, yaitu beri dukungan secara khusus, beri dukungan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid. Kalau kita mengajar terus seorang murid itu bisa kita beri penghargaan dengan hal yang positif saja. Kamu hebat, kamu akan menjadi seseorang yang nantinya bisa begini. Itu akan lebih baik daripada kita memberikan suatu hadiah atau memberikan suatu uang. Fokus pada proses. Ketika proses berarti dalam pembelajaran kita berada dalam kelas tersebut. Apalagi ketika pelajaran matematika. Prosesnya itu anak mengerjakan matematika itu susah. Ketika kita berada di dalam kelas, anak tersebut tidak bisa akan mendatangi kita bertanya, Bu, ini bagaimana? Kita ada dalam kelas tersebut. Kita bisa menuntun mereka, begini caranya begini, begitu ya. Jadi minimalisirkan kita meninggalkan anak di kelas. Setuju dengan hal ini ya? Setuju. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan itu pembukaannya, nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Itu pada situasi saat menolong murid baru di kelas kita. Ini contoh-contohnya. Saya menghargai kepedulianmu. Nah, kata-katanya kan lebih sopan, lebih halus. Ini situasinya pada saat kamu membantu teman-teman tugas kelompok. Mungkin pada tugas kelompok tersebut satu anak tidak bisa mengerjakan apapun. Dia memang kurang dalam pelajaran misalkan. Tetapi kita tidak boleh, kamu bodoh, itu tidak boleh. Itu akan membunuh mental anak ya. Apalagi dengan perkataan kasar, goblokmu. Nah itu tidak boleh, kasihan anak, mentalnya kena. Aku wis diarani pak guruku, aku wis diarani bu guruku goblok. Nah seperti itu tidak boleh semua. Terus pembuka terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Ini nanti ada hubungannya dengan keyakinan kelas. Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, itu situasinya. Ini kita coba kalau kita bisa menjawab ini yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ada yang konsekuensi. Terus yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman.
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Nah, ini jawabannya. Yang pertama itu adalah hukuman, kedua hukuman, ketiga hukuman, 4 konsekuensi, 5 konsekuensi, 6 hukuman, selanjutnya konsekuensi. Kenapa paling bawah itu konsekuensi? Karena ada keterangan untuk pelajaran PJOK. Konsekuensinya mungkin itu bisa untuk pemanasan. Betul ya Pak Guru Agama, Pak Guru PJOK? Betul. Ini perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tetapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Konsekuensi ini kita buat dulu suatu keyakinan kelas. Hukuman membuat anak sakit. Misalkan seorang anak terlambat ke sekolahan, terus bu guru, kenapa kamu terlambat? Misalkan seperti itu ya. Bangun kesiangan, keliling lapangan 5 kali. Nah itu termasuk hukuman. Tetapi hukuman itu ada sangkut pautnya tidak dengan keterlambatan itu. Tidak ada kan? Dia kesini mau belajar, tetapi malah dihukum lari. Kalau itu pelajaran PJOK tadi, oke, boleh. Tetapi kalau waktu itu pelajarannya matematika, apakah sinkron? Tidak sinkron. Maka hukuman itu biasanya sesuatu yang tiba-tiba, betul atau tidak? Jadi tidak direncanakan. Misalkan, Pak, ada yang nangis karena dipukul ini. Kamu membersihkan kamar mandi, itu kan spontan ya. Hukuman itu terjadi spontan. Perbedaan yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Terus hukuman itu adalah suatu paksaan. Kalau konsekuensi itu adalah stimulus atau tanggapan. Oh iya, saya itu salah tidak mengerjakan PR. Berarti saya harus mengerjakan PR walaupun disuruh di luar kelas, tapi saya tetap mengerjakan PR. Itu adalah konsekuensi. Pada hukuman, konsep diri itu buruk. Tetapi kalau pada konsekuensi, konsep diri itu adalah sesuatu yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, betul atau betul? Kalau hukuman itu pasti dia akan ditanya, pasti tidak jujur. Itu hukuman. Anak belajar untuk mematuhi peraturan karena ada tadi motivasi intrinsiknya. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kita sering melakukan ini tidak? Masih sering ya, saya sendiri pun sebelum masuk ke guru penggerak juga sama saja. Kita sama-sama belajar. Terus pada konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ada time out-nya. Ini hukuman, konsekuensi, terus ada restitusi. Restitusi itu apa? Nah tadi restitusi itu menyadarkan anak. Singkatnya itu menyadarkan anak dengan 3 langkah tadi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Murid mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Jadi restitusi itu memecahkan masalah. Ada masalah, misalkan berangkatnya tadi terlambat, kita pecahkan. Nah, setelah itu kan kita pecahkan, kita panggil anak tersebut. Berarti kita harus mengetahui apa tadi yang ada 5 tadi, ada kebebasan, ada kasih sayang, itu kebutuhan dasar. Kita harus tahu kebutuhan dasar anak tersebut. Dia itu kok terlambat, kenapa? Kita harus mengidentifikasi
Jadi yang menyadarkan dia itu adalah dirinya sendiri. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid anak menghormati dirinya sendiri. Nah, sebelumnya saya akan memberikan video tentang kebutuhan dasar. Saya berbahagia ibu dan bapak guru hebat untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasuh ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dengan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, ada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk memulainya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan kebiasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini.
juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Mereka juga suka bekerja dengan kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan kebersamaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa mandiri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya yang tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Ada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri. Hal buruk kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan.
Perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Itu adalah penjelasan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ada yang menarik tidak dari video tadi? Tidak ada? Ada. Apa Pak yang menarik? Mengenai penekanan tentang anak. Penekanan tentang anak pada kebutuhan dasar yang keberapa tadi? Penekanan berarti tentang kebebasan. Anak itu suka untuk bebas ya, suka bebas. Bebas di sini bukan berarti kita harus membebaskan anak seluruhnya. Bebas terbatas ya, bebas terbatas. Kalau kita membebaskan langsung bebas, sama saja kita akan membuat anak itu liar. Kebebasan di sini tetap ada batasnya. Itu menarik. Kenapa menarik tadi Pak? Karena pada dasarnya pembelajaran yang dulu kita terapkan kan memaksa anak untuk sesuai dengan karakter kita. Iya. Mengikuti kita ya berarti. Kita tidak tahu sebenarnya apa yang dia inginkan. Begitu. Terima kasih Pak Pur sudah memberi tanggapan atas video ini. Terus ada lagi tadi, terus menyenangkan, ada hal yang menyenangkan. Kita di sini sudah masuk dalam era globalisasi, era pada zaman 4.0 ya Bu Harum ya. Itu kita sering menggunakan digital. Dulu kita itu tidak boleh anak membawa HP, itu tidak boleh. Tapi sekarang bolehkah? Tentu saja boleh. Boleh dalam arti kita juga tetap membatasi anak-anak tersebut. Kita bisa menggunakan gadget. Mereka mungkin diberi tugas untuk membawa gadget ke ruangan kelas. Kita bisa memberikan sesuatu atau materi melalui kuisis, bisa melalui dalam kuisis kan juga ada soal-soal yang telah kita buat, nanti anak-anak bisa mengerjakan lewat gadget mereka. Nah itu dibolehkan membawa gadget selama gadget tersebut memang untuk pembelajaran. Mungkin ketika istirahat kita bisa mengumpulkan gadget tersebut, gadget anak-anak tersebut, supaya mereka tidak main. Sekarang yang sedang marak di anak-anak kan Mobile Legends, terus FF apa itu, biar tidak main tersebut. Terus nanti ketika masuk, mungkin kalau kita perlu untuk menggunakan gadget lagi, kita berikan lagi kepada anak-anak. Jadi sesuai dengan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya. Zamannya sekarang ya kita mengikuti zamannya. Kita tidak bisa menyamakan ketika kita SD dengan anak sekarang, itu sudah jauh berbeda. Dulu belum ada gadget, belum ada mungkin Bapak Kepala Sekolah malah belum ada lampu ya Pak ya. Nah, belum ada lampu. Nah, sekarang sudah beda, internet sudah di mana-mana, gadget sudah ada. Bahkan anak-anak sekarang, anak didik kita itu semenjak ada COVID kemarin sudah memegang HP sendiri-sendiri. Bu, misal saya menyuruh murid saya, tetapi ada yang tidak membawa HP karena memang orang tuanya belum bisa membelikan HP. Kita adalah seorang guru, kita itu dalam ini, dalam kelas. Jadi misal ada anak yang tidak membawa HP, mungkin bisa dibuat kelompok. Dalam kelompok itu harus ada HP minimal beberapa. Kayaknya di sini juga sudah ada yang seperti itu ya Bika ya. Bika, alhamdulillah di sini juga sudah melaksanakan pembelajaran dengan digital itu, yaitu menyuruh
Apalagi kalau bahasa Inggris sumbernya memang dari bukunya itu ada scanan barcode-nya ya Bu ya. Nah, itu bisa kita contoh. Sekarang kalau kita sudah mengetahui 5 kebutuhan dasar tadi, bertahan hidup, terus diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan, kita bisa melaksanakan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Ini kita hanya membantu murid untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Itu adalah restitusi. Ciri-ciri restitusi itu ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu restitusi ciri-cirinya. 2, untuk memperbaiki hubungan. Mungkin tadi kalau ada anak yang bertengkar, biasanya terus elekan seperti itu ya. Dari restitusi ini akan memperbaiki hubungan antara 2 anak tersebut. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kalau paksaan apa tadi? Hukuman. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, motivasi intrinsik. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita gali dulu, kita cari sebenarnya anak ini melakukan ini karena apa? Apakah karena pengen penguasaan dirinya, ini loh aku iso, seperti itu, atau karena pengen diterima oleh rekan-rekannya, teman-temannya. Aku ki ono. Biasanya anak yang nakal kan tidak disukai sama teman-temannya. Mungkin kebutuhan dasar itu yang mendasari dia melakukan suatu hal yang buruk, atau dia ingin kesenangan. Kalau dia sudah menjahili temannya, dia merasa senang, mungkin seperti itu. Nah, langkah pertama itu kita harus mengetahui kebutuhan dasar yang dimiliki oleh anak tersebut. Setelah kita mengetahui kebutuhan dasarnya, kita bisa melangkah apa yang harus kita lakukan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kalau kita sudah mengetahui kebutuhan dasar tadi, 5 kebutuhan dasar tadi, kita bisa melangkah. Nah, restitusi itu kita harus mempunyai keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas itu kita sepakati dalam satu. Biasanya kita menyepakati hal ini itu pada awal tahun pelajaran. Kita buat kesepakatan dulu. Dulu kita sering sudah ya Bu Alun membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu kata-katanya kan masih panjang. Nah, kita bisa kelompokkan kesepakatan kelas itu menjadi suatu keyakinan kelas. Nah, ini kalau peraturan dalam kelas itu banyak sekali seperti itu. Contohnya, semua murid bersedia datang waktu pembelajaran pada waktu pukul 7. Itu peraturan kelas dan masih banyak lagi. Kita bisa mengelompokkan ini dalam satu keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya, contohnya bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, bersikap jujur. Jujur ini dalam segala hal ya. Terus bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman-teman. Mungkin bisa lagi
dihormati atau menghormati, dihormati dan menghormati, diterima, mungkin bisa seperti itu. Kata diterima kan banyak sekali pengertiannya. Diterima dalam hal apa? Ini karena kita sudah membuat kesepakatan kelas atau peraturan kelas, kita perkecil lagi supaya menjadi keyakinan kelas. Kalau kita sudah mempunyai keyakinan kelas, kita sudah tahu langkah-langkah restitusi, maka akan menciptakan suatu budaya positif. Nah, ini juga contoh kesepakatan kelas. Posisi kontrol. Tadi ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru itu dalam menyelesaikan masalah, apakah kita menjadi seorang pendukung untuk anak, atau kita menjadi seorang pembuat merasa bersalah kepada anak, atau kita menjadi teman, atau pemantau, atau bahkan kita menjadi manajer. Yang paling bagus itu ketika kita sudah bisa menjadi manajer. Identitas kita sudah berhasil atau sukses. Tetapi kalau kita menjadi penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, kita itu jadi seseorang yang mempunyai identitas gagal. Kontrol kita itu masih kontrol dari luar, ekstrinsik tadi. Kalau kita kira-kira ada di posisi mana ya, Bapak? Di posisi yang berapa? 1, 2, 3, 4 atau 5? Semuanya kadang-kadang ada. Penghukum pernah ya? Pasti penghukum. Membuat orang merasa bersalah? Pernah. Menjadi teman? Pernah. Pemantau? Manajer? Yakin Ibu sudah? Manajer Pak? Kalau saya sendiri belum sampai ke manajer. Belum. Nah, begini, ketika motivasi guru berbuat menjadi penghukum, itu menghargai atau menunjuk-nunjuk menyakiti. Kamu itu anak yang bodoh, dikandani orang belum. Nah, itu sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, kita berceramah panjang lebar. Kandani awet ini, kandani ini. Nah, itu kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kalau kita menjadi teman, itu biasanya gini, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi toh ojo ngono. Jadi kita seperti temannya, ngobrolnya koyo temannya. Kalau kita menjadi pemantau itu menghitung atau mengukur. Kowe kita sudah berapa kali melakukan hal ini? Nah, itu dihitung kesalahannya anak itu. Kita menjadi pemantau. Kalau kita menjadi manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau manajer tadi kita bisa melakukan restitusi, melakukan 3 langkah. Hasilnya apa? Ketika kita menjadi penghukum, anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan sampai berbohong. Itu kalau kita menjadi penghukum. Membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kalau kita menjadi teman, ketergantungan Allah, penak kae bukae, aku nganu gak disengeni, malah dijak cerita. Ya, itu kita sebagai teman. Pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Yang kalau kita menjadi manajer, hasilnya adalah menguatkan pribadi anak tersebut. Semoga kita nanti bisa menjadi manajer untuk anak-anak kita ya, murid-murid kita. Nah ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan si pembuat orang bersalah? Kamu tidak pernah benar melakukannya itu ketika kita menjadi penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Nadanya sudah berbeda ya. Itu ketika kita menjadi teman. Apakah kamu mau mendapatkan
pemantau. Penghargaannya mendapat bintang. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah manajer. Jadi dikembalikan lagi kepada anak. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini segitiga restitusi. Yang namanya restitusi itu seperti ini. Yang pertama langkahnya menstabilkan identitas. Terus menstabilkan identitas itu kita bersama orang anak yang bersalah tadi ngobrol. Dalam video tadi seperti di akhir-akhir sudah ada seperti itu. Menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Saya putarkan lagi video tentang restitusi. Restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Boston berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang dikembangkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyuruh bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih kegagalan, hanya yang bentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, dengan menjadi juga berpikir apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini,
seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak, dan senantiasa proaktif. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan benar. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih bergabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengalihkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengalihkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan untuk memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai
segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menggunakan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidak mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara urutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan hidup agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan berdekat. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi terhadap seorang anak tadi ya. Ada yang mau menanggapi video tersebut? Bisakah kita melakukan seperti bapak yang tadi di video tadi? Harus berusaha bisa belajar ya. Kita sama-sama belajar. Dari awal kan saya sudah bilang saya tidak menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Sharing bersama. Nah, ini segitiga restitusi. Nah, sudah ada kata terima kasih, berarti sudah selesai. Nah, terakhir ini ada video yang sudah saya buat. Sedikit saja.
dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan aksi nyata dari Ibu Dia Ernawati SPDSD, ada yang mau bertanya atau memberikan saran atau masukan? Monggo dipersilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Untuk di sini kami selaku kepala sekolah ingin memberi masukan. Memang ini dari pemaparan Bu Diana tadi dapat kami simpulkan bahwa sebagai guru pula itu dapat meningkatkan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi dalam menjadi pendidik dapat meningkatkan performa diri dalam menjadi guru yang sebenar-benarnya, yang berpusat pada murid itu, yang artinya pendidik menjadi teladan dan mampu memberikan motivasi bagi murid sehingga menguatkan kemampuan untuk memberdayakan murid. Guru akan totalitas dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada muridnya sehingga di masa yang akan datang guru dapat mengatasi murid yang bermacam rupa, termasuk murid yang unik dan heterogen. Itu salah satu manfaat sebagai guru gerak itu nanti mungkin dapat yang lainnya dapat diketahui. Mungkin itu yang dapat masukan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan aksi nyata ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.